Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sesi ketiga atau materi ketiga dari pembelajaran kita adalah tentang tanda-tanda kalimat isim serta macam-macamnya isim yang mu'rab atau isim yang bisa berubah cara membaca huruf terakhirnya. Pada sesi sebelumnya sudah kita selesaikan kajian dan macam-macamnya isim yang mabni yang tidak berubah cara membaca huruf terakhirnya, yaitu mulai dari isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul. Nah, pada sesi hari ini akan kita kaji tentang macam-macamnya isim yang mu'rab terlebih dahulu. Baik, sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa macam-macam kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua adalah kalimat fi'il, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Isim itu adalah kata benda, sedangkan fi'il adalah kata kerja, dan huruf adalah yang selain kata kerja dan selain kata benda. Kemudian dari kata benda ada 2 macam. Pertama adalah kata benda yang mabni atau yang cara membacanya tidak pernah berubah-ubah, yang sudah kita kaji dan sudah kita pahami pada materi yang sebelumnya, yaitu macam-macamnya adalah dhamir, kemudian isyarah, dan yang ketiga mausul. Ini ketiganya ini adalah mabni atau kata benda yang tidak berubah cara membacanya. Nah, yang kedua, lawan dari mabni adalah mu'rab. Mu'rab itu artinya bahwa kalimat itu atau kata benda itu bisa berubah cara membaca huruf terakhirnya. Ini mu'rab inilah yang akan kita kaji, yang akan kita bahas mulai sesi atau mulai pertemuan ketiga ini. Nah, pertama kita belajar tentang mengenal isim dan tanda-tandanya. Kata benda, dan isim itu kata benda. Kita mengenal isim melalui tandanya. Mengenal isim bisa dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan melihat arti atau maknanya. Dengan cara mengenal isim cara kedua ini, maka kita dituntut untuk tahu selalu terhadap artinya kalimat dalam bahasa Arab itu. Kalau artinya memang menunjukkan kata benda atau kata yang dianggap benda, maka masuk dia ke dalam kalimat isim. Nah, untuk mengetahui dengan cara yang pertama ini, maka kita pun dituntut kalau kemana-mana harus bawa kamus. Harus buka kamus untuk tahu bahwa itu isim atau bukan. Bagaimana kalau kita tidak membawa kamus atau kita tidak tahu artinya apakah itu kata benda atau bukan? Maka kita lihat dengan tanda atau cirinya, yaitu mengenal isim dengan cara yang kedua, ya, atau dengan cara melihat tanda dan ciri-ciri dari isim itu. Nah, isim itu tandanya ada 4. Yang pertama, kalau kalimat itu dibaca jar. Dibaca jar ini sederhananya adalah kalimat itu harokat terakhirnya kasrah. Maka itu tandanya berarti dia itu isim. Yang kedua adalah tanwin. Tanwin itu harokat double. Baik itu dhammatain, baik itu fathatain, atau dia kasrotain, itu berarti tandanya isim. Karena tidak mungkin ada fi'il yang ada tanwinnya, itu tidak boleh. Kemudian kalimat yang ada alif lamnya, al. Al ini adanya di awal kalimat. Kalau kalimat itu sudah ada alnya di awal, itulah tanda bahwa kalimat itu merupakan kalimat isim. Nah, yang keempat, tandanya kalimat isim adalah setelah nida. Nida itu artinya kata panggil, artinya setiap kata yang terletak setelah nida, maka itu disebut dengan kata benda atau kalimat isim. Huruf nida itu penampakannya seperti apa akan kita lihat pada contoh berikutnya.
Nah, lihat dan pahami tentang contoh mengenal isim melalui tanda atau cirinya pada ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, kalimat itu dibaca jar. Cirinya isim kalau kalimat itu dibaca jar. Sederhananya, saya ulangi bahwa dibaca jar itu berarti huruf terakhirnya harokat kasroh, harokat bawah. Contoh ayat fahiya ilal alqani fahum muqamahuna. Alqani ini harokat terakhirnya adalah harokat kasroh atau dia dibaca jar. Berarti alqani adalah kalimat isim atau kata benda, walaupun kita tidak tahu artinya. Kemudian yang kedua adalah tanda isim yang berupa tanwin. Tanwin baik dia dhammatain, 2 harokat dhammah, 2 harokat fathah atau harokat kasroh, itu berarti adalah isim. Contohnya, qalu ma antum illa basyarun misluna. Yang dimaksud dengan tanwin pada basis ini adalah kalimat basyarun. Basyarun ini isim. Kita ketahui basyarun itu adalah isim karena di huruf terakhirnya ada harokat tanwinnya. Ada tanwinnya, ini kebetulan dhammatain. Seandainya ada yang fathatain pun tidak masalah. Atau ada yang kasratain. Tanwin menjadi tanda bahwa kalimat itu adalah isim walaupun kita tidak tahu artinya. Yang disebut dengan tanwin sebagai sebuah tanda isim itu pasti ada di akhir kalimat. Tanwin itu tempatnya di ujung kata. Basyarun, dia tidak mungkin adanya di huruf pertama atau huruf kedua, tapi huruf terakhir. Posisinya tanwin itu di ujung sebuah kalimat. Kemudian adalah al. Adanya al menjadi tanda bahwa kalimat itu adalah kalimat isim. Contohnya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Yang dimaksud pada ada al ini adalah pada kata al-azwaja. Alif lam yang ada di awal menunjukkan bahwa al-azwaja adalah kalimat isim, bukan kata kerja, tapi melainkan dia adalah kata benda. Al-azwaja. Kemudian yang terakhir, tandanya kalimat isim adalah setelah nida. Yang disebut nida dalam bahasa Arab itu adalah ya-nya. Ya hasrotan alal ibadi. Ya nih dalam bahasa Arab disebut dengan nida. Maka semua kata yang terletak setelah huruf nida, dia disebut dengan kalimat isim atau kata benda. Kita enggak, nida itu artinya panggilan. Jadi setelah huruf panggilan, maka dia adalah isim. Artinya kita tidak mungkin memanggil sebuah kata kerja. Semua yang kita panggil itu pasti bentuknya adalah kata benda atau isim. Jadi saya yang ulangi yang terakhir, ya hasrotan adalah isim karena hasrotan terletak setelah huruf nida. Nah, keempat tanda dari macam-macam kalimat isim, mulai dari dibaca jar, adanya tanwin, ada alif lam atau al di awalnya, kemudian setelah nida, keempat tanda isim ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya, harus diingat karena ini akan berlaku terus sampai sesi terakhir dari pembelajaran bahasa Arab kita. 4 tanda atau 4 ciri ini menjadi kunci paling mudah bagi kita untuk mengenal kalimat itu isim atau bukan. Kalau tidak hafal, tidak ingat dengan yang 4, maka akan menjadi kesulitan pada sesi berikutnya. Nah, jenis-jenis isim. Jenis isim yang pertama, yaitu isim nakirah. Yang pertama isim nakirah, yang kedua isim ma'rifah. Yang disebut dengan isim nakirah, pengertiannya adalah isim yang menunjukkan makna umum, itu isim nakirah. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna khusus. Jadi nakirah itu maknanya umum, sedangkan ma'rifah itu maknanya atau artinya bermakna khusus.
menunjukkan makna khusus. Tanda atau cirinya adalah kalau nakirah itu tandanya ada tanwin di akhir. Sedangkan kalau makrifat itu tandanya ada alif lam di awal. Nakirah itu lawannya adalah makrifah. Makrifah itu lawannya pun adalah nakirah. Sehingga tidak mungkin ada tandanya nakirah dan tandanya makrifat sekaligus berkumpul dalam satu kalimat. Sebut contohnya adalah yang nakirah, contohnya adalah rajulun. Rajulun ini di harokat huruf terakhirnya ada tanwinnya, rajulun ya. Berarti rajulun adalah isim nakirah atau isim yang menunjukkan makna umum. Bermakna kalau rajulun artinya laki-laki, berarti rajulun ini laki-laki yang umum, yang mana saja itu disebut dengan rajulun karena maknanya artinya umum. Contoh yang isim ma'rifah adalah ar-rajulu. Ar-rajulu tandanya dia isim ma'rifah karena di awalnya ada alif lam atau ada al. Ar-rajulu menunjukkan alif lamnya bahwa kalimat ini adalah kalimat isim ma'rifah atau isim yang menunjukkan makna khusus. Jadi nakirah itu tandanya adalah tanwin, sedangkan ma'rifah itu tandanya adalah adanya alif lam. Tanwin dan alif lam pada tadi yang kita bahas adalah tandanya isim sekaligus menjadi tandanya kenakirahan dan kemakrifatan sebuah kalimat. Itu menjadi tanda. Jadi rajulun ini kalimat isim, tandanya tanwin. Rajulun ini isim nakirah, tandanya tanwin juga sama. Ar-rajulu ini adalah kalimat isim, tandanya alif lam di awal. Nah, ar-rajulu termasuk isim makrifah juga karena ar-rajulu ada alif lamnya di awal. Jadi tanwin dan al sama-sama menjadi tandanya isim. Tapi kalau tanwin ini khusus isim nakirah, sedangkan al khusus isim makrifah. Untuk membuat sebuah isim makrifat, sebuah isim makrifah dari isim nakirah, kita tinggal menambahkan alif lam di awal kata. Semua isim nakirah bisa kita jadikan isim makrifah. Caranya membuang tanwinnya yang ada di ujung, kemudian ditambahkan alif lam di awal. Sebut saja contohnya adalah syajaratun. Syajaratun ini kita ketahui berdasarkan tandanya adalah kalimat yang adalah isim nakirah. Kenapa isim nakirah? Karena di akhirnya kita melihat ada tanwinnya. Nah, untuk kita rubah menjadi isim makrifat, caranya tinggal kita tambahkan dengan alif lam di awal dan harokat tanwinnya dibuang. Menjadilah dia kalimat bacanya asy-syajaratu. Kalau syajaratun itu nakirah, kemudian asy-syajaratu itu isim makrifah. Jadi dari nakirah bisa dirubah kepada isim makrifah. Caranya dengan ditambah alif lam di awal, kemudian tanwinnya dibuang menjadi harokat yang tanpa tanwin. Itu mudah sekali memahami, mengenal, mengubah dari isim nakirah ke isim ma'rifah. Kemudian penjelasan yang penting juga harus dipahami. Yang pertama, isim ma'rifah yang diberi al tidak boleh tanwin. Kalau sudah asy-syajaratu, tidak boleh dia dibaca asy-syajaratun. Alif lam dan tanwin itu sesuatu yang tidak boleh berkumpul atau bersatu padu dalam satu kalimat. Al-masjidu contohnya. Al-masjidu itu tidak boleh kalau kita ucapkan al-masjidun. Kenapa tidak boleh al-masjidun? Karena di awal sudah ada alif lam, maka di akhir tidak boleh ada tanwinnya. Jadi al dan tanwin tidak boleh ada bersama-sama dalam satu kalimat. Harus gantian dia. Harus gantian. Contoh lain adalah assalamu.
tidak boleh kita membacanya as-salamun. Kenapa? Karena ada alif lamnya di awal. Alhamdu tidak boleh diucapkan dengan alhamdun, karena sudah ada alif lam. Kalau mau dibaca tanwin, tinggal dibuang alif lamnya menjadi hamdun. Assalamu berubah kalau ditanwin, dinakirahkan assalamunya menjadi salamun. Asyajaratu kalau mau kita jadikan isim nakirah lagi, maka bacanya syajaratun. Jadi al dan tanwin adalah sesuatu yang tidak boleh berkumpul dan bersatu padu dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, selain isim yang ada alnya, termasuk juga kelompok isim ma'rifah adalah nama. Semua nama orang itu adalah isim ma'rifah, isim yang menunjukkan makna khusus. Kemudian dhamir, mausul, isyarah. Dhamir, mausul, dan isyarah yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya, tiga-tiganya itu termasuk kelompoknya isim ma'rifah. Plus ditambah dengan satu, yaitu nama. Jadi kalau kita menyebut nama Ahmadu, berarti Ahmad, walaupun Ahmad itu tidak ada alnya, Ahmad itu tetap disebut isim ma'rifah karena nama. Contoh lagi Fatimatu. Fatimatu itu walaupun tidak ada alif lamnya di awal, Fatimatu itu kita ketahui adalah isim ma'rifah. Kenapa ma'rifah kita tahu? Karena Fatimah adalah nama. Ibrahimu, walaupun tidak ada alif lam di awal, itu ma'rifah karena Ibrahimu itu nama. Bahkan seandainya ada nama yang tanwin, contoh Muhammadun, namanya Muhammadun. Nah, Muhammadun itu pun termasuk kepada isim ma'rifah. Termasuk isim ma'rifah, bukan isim nakirah. Kenapa? Padahal itu kan ada tanwinnya Muhammadun. Muhammadun itu walaupun ada tanwin di akhirnya, Muhammadun tetap disebut sebagai isim ma'rifah karena Muhammadun digunakan sebagai nama. Karena nama yang diunggulkan, status namanya, bukan status ada tanwin di akhirnya. Jadi kalau nama termasuk isim ma'rifah, walaupun dia tidak ada al di awal, bahkan walaupun ada tanwin di akhirnya, tetap dia disebut sebagai isim ma'rifah. Selain nama, maka kembalilah ke hukum asal. Kalau ada tanwinnya isim nakirah, kalau ada alnya isim ma'rifah. Itu kalau selain nama. Jadi yang macamnya isim yang sudah kita bahas ini, isim nakirah dan isim ma'rifah. Kemudian jenis isim yang kedua adalah isim yang muzakkar dan isim yang mu'annas. Pengertiannya, muzakkar itu adalah isim yang menunjukkan makna laki-laki. Jadi laki-laki itu disebut dengan muzakkar. Sebaliknya, isim yang menunjukkan makna perempuan disebut dengan isim mu'annas. Muzakkar dan mu'annas ini bahasa Arab yang harus familiar kalian dalam menyebutkannya. Jadi kalau laki-laki itu yang muzakkar, kalau perempuan itu mu'annas. Kemudian bagaimana kita membedakan muzakkar dan mu'annas? Tandanya atau cirinya muzakkar adalah dia tidak ada tanda. Apa kalimat itu menjadi disebut sebagai muzakkar? Kalau tidak ada tanda mu'annas. Ketiadaan tanda mu'annas adalah tanda bahwa kalimat itu adalah kalimat yang muzakkar atau laki-laki. Sebaliknya tanda yang mu'annas adalah adanya tak marbutoh. Tak marbutoh itu adalah huruf tak yang bulat. Contoh ya, yang muzakkar adalah al-muslimu contohnya. Tidak ada tanda apa-apa di akhirnya. Ketiadaan tanda perempuan, ketiadaan tanda mu'annas menunjukkan bahwa al-muslimu ini jenisnya adalah muzakkar. Nah, contoh yang mu'annas, al-muslimatu. Tandanya bahwa dia menjadi mu'annas, disebut mu'annas karena di akhirnya ada tak marbutohnya. Lihat tak marbutoh yang di akhir ini. Tunya.
Al-muslimatu mu'annas karena di akhirnya ada huruf tak marbutahnya. Jadi tak marbutah atau tak yang tulisannya bulat seperti ini adalah tandanya jenis isim yang mu'annas. Itu harus dipahami baik-baik ya. Nah, selain yang ada tak marbutahnya, kalimat yang menunjukkan khusus perempuan juga termasuk isim yang mu'annas. Walaupun dia tidak ada tak marbutahnya. Contoh, Hindun. Hindun itu mu'annas walaupun tidak ada tanda mu'annasnya, walaupun tidak ada tak marbutahnya. Zainabun. Zainab itu mu'annas walaupun tak ada tak marbutahnya. Kenapa begitu? Karena Hindun serta Zainab itu menunjukkan khusus perempuan. Contoh lain yang mu'annas walaupun tak ada tak marbutahnya adalah haidun. Haidun itu artinya adalah perempuan yang haid. Tulisannya tidak ada tak marbutahnya. Tapi kenapa diartikan perempuan yang haid? Ada makna perempuannya. Karena haidun yang namanya haid itu pasti adalah perempuan. Tak mungkin ada laki-laki yang haid. Contoh lain hamilun. Hamilun itu perempuan yang hamil. Murdi'un, perempuan yang menyusui. Sesuatu yang menunjukkan khusus perempuan itu isim yang mu'annas walaupun tidak ada tanda tak marbutah di akhir kalimatnya. Isim mabni yang sudah kita bahas pada sesi yang sebelumnya, itu penggunaannya ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk mu'annas. Contoh nih, yang pertama adalah yang paling atas ini adalah isim isyarat, kata yang digunakan untuk menunjukkan. Kalau dia muzakkar bermakna yang ditunjuk itu dekat, maka menggunakan hadza untuk 1, hadzani untuk 2, haula'i untuk 3. Contoh hadza tilmizun. Tilmizun ini muzakkar, maka dia harus pakai hadza, tidak pakai hazihi. Sedangkan yang jauh menggunakan zalika, zanika, ulaika. Bermakna itu, contohnya zalika tilmidun. Ini yang paling atas adalah isim mabni yang khusus digunakan untuk sesuatu yang muzakkar, atau isim isyarah atau kata tunjuk yang khusus laki-laki. Nah, sedangkan yang di bawahnya adalah isim dhamir atau kata ganti yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Kata ganti yang hanya laki-laki saja, ya ini saja bentuknya. Huwa, huma, hum. Anta, antuma, antum, ana, nahnu. Contoh dia. Huwa, huma, hum artinya dia. Contohnya huwa tilmizun. Dia seorang siswa atau dia seorang mahasiswa. Anta, antuma, antum. Kalau anta artinya kamu. Kalau kamunya 1, anta. Kalau kamunya ada 2, antuma. Kalau kamunya 3, lebih dari 2, maka antum. Contoh anta tilmizun. Kamu adalah seorang siswa. Kemudian yang mabni, yang dhamir berikutnya ana, nahnu. Saya atau kami. Ini dhamir digunakan untuk yang laki-laki. Jadi yang pertama isyarah, yang kedua ini dhamir, yang ketiga adalah isim mausul yang khusus digunakan untuk muzakkar. Allazi, allazani, allazina. Nah, bagaimana untuk yang muannas? Selain yang disebutkan di sini, berarti dia digunakan untuk yang muannas. Contoh yang di atas ini adalah isim isyarah. Ini untuk yang muzakkar, berarti yang muannas yang tak disebutkan. Kalau haza itu untuk muzakkar, maka muannasnya adalah hazihi. Kalau zalika ini untuk muzakkar, maka muannasnya adalah tilka. Kemudian yang dhamir, huwa. Huwa ini isim dhamir yang untuk muzakkar. Berarti untuk yang muannas adalah hiya. Kalian lihat lagi pada sesi atau pada materi yang sebelumnya. Anta, muzakkar. Berarti yang tak disebutkan adalah anti.
Allazi untuk muzakkar. Allazi isim mausul untuk yang muzakkar, maka untuk yang muannas yaitu allati. Jadi kalian review sendiri materi tentang yang mabni mulai dari isim dhamir, isim isyarah, termasuk hingga ke isim mausul. Jenis isim yang ketiga, dilihat dari aspek jumlahnya. Isim yang ketiga ini dari aspek jumlahnya ada 4 macam. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim yang musanna, yang ketiga namanya jamak muzakkar salim, yang keempat disebut dengan jamak muannas salim. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu, artinya tunggal. Sedangkan musanna isim yang menunjukkan arti dua. Baik laki-laki disebut mufrad. Kalau baik laki-laki atau perempuan selama menunjukkan makna satu disebut mufrad. Musanna pun sama. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Baru ketika jamak muzakkar salim, isim yang menunjukkan arti banyak untuk laki-laki. Jadi kalau kumpulan mahasiswa berarti jamak muzakkar salim. Sedangkan jamak muannas salim isim yang menunjukkan arti banyak untuk perempuan. Kumpulan mahasiswi, kumpulan ibu-ibu, itu berarti jamak muannas salim. Ini 4 ini macamnya isim yang dilihat dari aspek jumlahnya. Kalau yang tadi pertama isim ma'rifat dan isim ma'rifah dan isim nakirah itu dilihat dari aspek kekhususan dan keumuman. Kemudian ada isim yang muzakkar dan muannas, dilihat dari aspek jenisnya, laki dan perempuannya. Nah, sekarang ini yang dilihat dari aspek jumlah. Kalau satu dia tunggal dia isim mufrad, kalau dua dia musanna, kalau tiga bisa jamak muzakkar salim, bisa muannas salim. Ini 4 macam ini adalah isim dari aspek jumlahnya. Cara membuat musanna. Saya ulangi, isim musanna artinya adalah isim yang menunjukkan makna dua. Dua orang, dua barang, itu musanna. Contohnya Zaidun. Kalian lihat baik-baik, Zaidun ini artinya satu orang Zaid. Nama orang ya, Zaidun artinya satu orang Zaid. Kalau ingin kita rubah menjadi 2 orang, maka caranya tinggal ditambah komponen wajib untuk musanna adalah alif nun dan ya nun. Supaya mudah, kita menyebutnya dengan ani dan aini. Ani, ini ani, kemudian ini aini. Ini komponen wajib cara untuk mengubah sebuah kalimat menjadi bermakna 2 atau berubah menjadi musanna. Zaidun ditambah alif nun menjadi Zaidani. Jadi Zaidani adalah musanna karena di huruf terakhirnya ada alif nunnya. Atau ditambah dengan ya nun Zaidaini. Zaidani, Zaidaini. Artinya 2 orang Zaid. Contoh lain kursiyun, 1 buah kursi. Kalau mau kita kasih arti 2, maka tinggal ditambah alif nun atau ditambah ya nun. Boleh memilih alif nun atau ya nun. Kalau ditambah alif nun, jadinya adalah kursiyani. Aslinya kursiyun, musannanya menjadi kursiyani. Ada alif nun di akhir. Atau kalau dikasih ya nun menjadi kursiyaini. Kursiyani atau kursiyaini dua-duanya adalah musanna karena di akhirnya ada tanda musanna yaitu alif nun dan ya nun. Jadi pada titik ini kalian harus bisa membedakan apakah itu isimnya musanna atau bukan. Mengenal musanna itu melalui tanda. Dari awal kita sudah banyak bicara tanda. Nah, kalian harus bisa membedakan apa itu tanda isim, apa itu tanda ma'rifah nakirah, apa itu tanda muzakkar muannas. Nah, sekarang ini tanda yang musanna harus bisa dibedakan. Kemudian jika akhir kata itu berupa tak marbutah atau kalimat itu muannas. Muannas itu kan kalimat yang huruf terakhirnya adalah huruf tak marbutah.
maka tak marbutohnya menjadi huruf tak yang maftuhah. Jadi huruf tak yang buka kayak begini namanya taknya maftuhah. Tapi kalau tak yang bulat kayak begini namanya tak marbutah. Ya, contohnya Fatimatu. Ini kan Fatimah, huruf terakhirnya adalah tak marbutah. Kalau mau kita jadikan musanna bermakna dua, sama seperti yang atas, yaitu dikasih tambahan alif nun atau ya nun. Maka Fatimahnya bermakna satu menjadi Fatimatani. Lihat huruf taknya. Fatimatani, Fatimatani huruf taknya yang aslinya tak marbutah seperti ini berubah menjadi tak maftuhah. Fatimatani, Fatimatain. Contoh lain saburatun. Kalau bermakna dua ditambah alif nun dan ya nun, tapi tak marbutohnya dirubah menjadi tak maftuhah. Saburotani, ini taknya, dan saburataini, taknya berubah dari tak marbutoh yang bulat menjadi tak maftuhah yang terbuka seperti ini, memanjang huruf taknya. Ini cara membuat musanna. Kemudian cara membuat isim yang jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan makna banyak untuk laki-laki. Caranya, komponen wajib untuk membuat kalimat menjadi jamak muannas salim tinggal ditambah wawu nun dan ya nun. Ingat yang tadi, yang ini yang musanna ya. Musanna itu komponen wajibnya alif nun dan ya nun. Jangan sampai ketukar. Sedangkan jamak muzakkar salim wawu nun dengan ya nun. Contoh, Zaidun bermakna satu orang Zaid. Kalau kita mau ngasih arti banyak Zaid, maka Zaiduna atau Zaidina. Lihat, Zaiduna ada wawu nunnya. Zaidina ada ya nunnya. Nah, untuk memudahkan, wawu nun ini kita nyebutnya dengan una saja. Jadi kalau ada unanya dan ya nun kita menyebut dengan ina. Kalau ada inanya, maka itu berarti tandanya adalah jamak muzakkar salim. Contoh lain muslimun. Tinggal dikasih wawu nun, tinggal ditambah ya nun. Maka menjadilah dibaca dengan muslimuna atau muslimina. Muslimuna dan muslimina ada maknanya adalah banyak atau orang-orang muslim banyak. Laki-laki ini ya, orang-orang muslim laki-laki yang banyak. Ini jamak muzakkar salim. Nah, kunci di sini, kunci yang harus kalian pahami baik-baik adalah bahwa jamak muzakkar salim itu tandanya adalah jamak muzakkar salim itu tandanya adalah wawu nun dan ya nun. Jangan ketukar. Kalau yang tadi sebelumnya yang musanna alif nun dan ya nun ya. Zaidani dengan Zaidaini. Tapi kalau jamak muzakkar salim itu wawu nun dengan ya nun. Bedanya apa? Bedanya jamak muzakkar salim supaya mudah. Jamak muzakkar salim itu nunnya ini kan wawu nun atau ya nun. Nunnya harokat fathah. Itu beda. Tapi kalau jamak kalau musanna ini yang musanna. Nunnya harokat kasroh. Alif nunnya kasroh. Ya nunnya harokat bawah atau harokat kasroh. Itu cara untuk memudahkan membedakan apakah musanna atau itu jamak muzakkar salim. Jadi kalau musanna nunnya kasroh, sedangkan jamak muzakkar salim nunnya adalah fathah. Cara membuat bentuk jamak muannas salim. Caranya harus ditambah komponen alif ta. Kalau membuat musanna ditambah alif nun dan ya nun, membuat jamak muzakkar salim dikasih komponen tambahan wawu nun dan ya nun. Nah, kalau jamak muannas salim tambahannya adalah alif ta. Contohnya Hindun. Satu orang yang bernama Hindun. Kalau yang bernama Hindun itu ramai, maka dia berubah jadi Hindatun. Lihat nih, Hindun jadi Hindatun. Jadi baca sebelum alif taknya harokatnya fathah. Hindatun. Harus harokat fathah. Jangan dibaca Hinduntun. Bukan Hinduntun, tapi Hindatun. Ditambah alif dan ta. Dan sebelum huruf alifnya, yaitu ini yang sebelum alif, harokatnya pasti fathah. Fatimatu.
Kalau mau dijadikan jamak muannas salim, maka huruf tak marbutahnya dibuang dulu. Fatimatun kan mau ditambah dengan alif dan ta. Maka jadinya Fatimatun. Tak marbutahnya ini dibuang dulu. Baru benar. Kalau dia tak dibuang, tak marbutahnya tak dibuang, maka bacanya salah. Menjadi Fatimatatun. Itu salah. Tak akan pernah ketemu kayak begitu. Jadi Fatimatun atau Fatimatin. Pembagian isim mu'rab dari segi jumlah. Ringkasannya, isim mufrad tandanya adalah tidak ada tambahan di akhir. Bisa al-muslimu, boleh al-muslimah, boleh al-muslimi. Tak ada tambahan apa-apa. Musanna di akhir artinya musanna isim menunjukkan makna dua. Di akhirnya ada tambahan ani atau aini. Contoh ani al-muslimani atau aini al-muslimaini. Al-muslimaini sama. Jamak muzakkar salim menunjukkan makna banyak laki-laki. Tandanya di akhirnya ada tambahan waunun, una atau yaknun ina. Contoh una al-muslimuna, al-ina contohnya al-muslimina. Kemudian yang terakhir jamak muannas salim, tandanya adalah di akhirnya ada tambahan atun dan atin atau alif dan ta. Contoh al-muslimatu. Lihat alif dan ta. Atau yang atin al-muslimati. Nah, macam-macam isim yang mu'rab ini, yaitu yang dari aspek jumlah, yang empat ini punya tanda yang kalian harus hafal, paham di luar kepala. Harus bisa membedakan. Harus bisa membedakan. Kalian biasa menyebut kalimat jenis isim ini, biasa dibaca. Nah, mulai hari ini, harus sadar bahwa apa yang kalian baca itu sebenarnya adalah jamak muzakkar salim. Contoh, saya sebut saja salah satu contoh adalah kalau kita baca doa iftitah, kita mengatakan wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin, ada yaknun al muslimin. Oh, itu berarti jamak muzakkar salim. Jadi terhadap tanda ini, pembahasan ini, kalian harus bisa membedakan di luar kepala apakah kalimat itu isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, dan jamak muannas salim. Tak mungkin ada sebuah kalimat dia itu isim mufrad dan musanna, tak mungkin. Ada tandanya mufrad atau ada tandanya musanna dan jamak, tak mungkin, pasti salah satu. Kalau dia adalah isim, kalau dia musanna, maka tandanya mufrad, tanda jamak muzakkar, tanda jamak muannas tidak akan ada. Kalau memang bentuk kalimatnya musanna. Kalau dia memang sudah muzakkar seperti al-muslimuna, tak bisa dia dijadikan musanna atau dijadikan mufrad. Ya. Jadi kalau ada satu tanda, maka tertutup untuk tanda yang lainnya. Baik, jenis isim yang keempat adalah isim ghairu munsharif. Ini isim yang mu'rab, bisa berubah dia cara baca huruf terakhirnya. Apa itu isim ghairu munsharif? Istilahnya isim ghairu munsharif yang belum pernah belajar, belum pernah menyebut, kalau pengen bisa sebut dulu kalimat ini dengan lisan. Isim ghairu munsharif. Jangan sampai tak pernah menyebut. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh ada tanwinnya. Aslinya isim itu semuanya munsharif. Ghairu ini artinya selain. Isim kata benda yang selain munsharif. Aslinya isim itu semuanya munsharif atau harus tanwin jika tak ada al. Tetapi ada beberapa sebab yang membuat sebuah isim munsharif yang aslinya harus bertanwin berubah status menjadi isim ghairu munsharif, tak boleh tanwin. Nah, isim ghairu munsharif itu tandanya apa di akhir? Dia kalau rafa dengan dhammah di akhir. Kemudian kalau dia nasab tandanya ada fathah. Kalau dia jer tandanya dengan fathah. Mirip-mirip dengan isim mufrad. Jadi hati-hati, isim ghairu munsharif ini mirip-mirip dengan isim mufrad. Nah, bahwa aslinya isim itu munsharif.
bisa isim yang munsharif berubah menjadi isim ghairu munsharif kalau ada sebab. Nah, sebab ini akan kita bahas. Sebab isim ghairu munsharif yang pertama. Sebab isim menjadi ghairu munsharif itu adalah yang pertama, kalau nama yang ajam. Nama yang ajam. Dalam bahasa Arab. Yang tulisan Arab itu ada dua. Pertama begini, tulisan Arab ada dua. Satu ada yang Arab, yang kedua ada yang ajam. Ajam itu apa? Ajam itu non Arab. Jadi yang dia itu non Arab. Contoh, wa ahidana ila Ibrahim wa Ismaila. Ibrahim ini dan Ismail ini disebut dengan ajam. Dia bukan bahasa Arab. Jadi kalau dia ajam, nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Jadi ajam itu adalah kata yang non-Arab yang tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Itulah yang disebut dengan ajam. Ibrahim, Ismail, hampir semua nama nabi itu ajam semua. Berarti dia isim ghairu munsharif. Yusufu, Sulaiman, itu ajam semua. Jadi kalau artinya apa, Pak? Artinya tidak ada, namanya ajam. Jadi nama yang ajam itu adalah isim ghairu munsharif. Ajam itu lawan dari Arab. Ajam itu artinya non-Arab yang tidak ada artinya dalam kamus bahasa Arab atau dalam kosakata bahasa Arab tak ada artinya. Kemudian isim yang ghairu munsharif lagi adalah nama yang huruf terakhirnya alif nun. Kalau ada nama orang atau nama sesuatu dan huruf terakhirnya ada alif nunnya, maka itu termasuk ghairu munsharif. Ini tidak bisa dibuat. Isim ghairu munsharif ini sudah terlahir. Contohnya Imran, Marwan, Sya'ban, Ramadan. Ini adalah isim ghairu munsharif sebab nama dan huruf terakhirnya ada alif nun. Yang disebut dengan alif nun ini adalah alif nun yang asli, bukan alif nun yang musanna yang tadi kita bahas. Tadi tandanya musanna itu apa? Adalah adanya alif nun atau ya nun. Nah, apa bedanya dengan alif nun ini? Ini adalah alif nun yang asli, bukan alif nun tambahan. Jadi Imrona adalah isim ghairu munsharif karena huruf nama yang huruf terakhirnya ada alif nunnya. Selanjutnya, sebab isim menjadi ghairu munsharif adalah nama yang ada tanda muannasnya. Tadi sudah disebutkan muannas ya, tandanya adalah tak marbutahnya. Tidak semua muannas menjadi isim ghairu munsharif. Muannas yang menjadi isim ghairu munsharif adalah muannas yang dipakai untuk nama. Contoh Aisyah, Muawiyah, Tolha, Fatimah. Ini kan nama dan kebetulan ada tak marbutahnya. Maka berarti Aisyah, Muawiyah, Tolha dan Fatimah ini termasuk isim ghairu munsharif. Kalau dia tak digunakan sebagai nama, maka bukan. Contoh madrasatun. Madrasah itu muannas, tetapi bukan ghairu munsharif. Kenapa? Karena madrasatun itu bukan nama. Kemudian yang terakhir adalah sifat yang ada tambahan alif nun. Ghadbana, Rahmana. Alif nunnya bukan alif nun musanna, melainkan alif nun yang asli. Memang dia aslinya memang sudah ada alif nunnya. Kemudian jenis isim yang terakhir atau jenis isim yang mu'rab yang terakhir adalah yang disebut dengan asma sittah. Asma ini artinya isim, sittah ini artinya 6. Jadi asma sittah adalah isim yang 6. Nah, dalam bahasa Arab ada 6 isim yang mempunyai karakteristik khusus. 6 isim tersebut dinamakan dengan asma sittah. Asma as-sittah atau asma sittah begini. Yang bentuknya atau lafaz-lafaznya tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Seperti inilah dia. Apa saja macam-macamnya asma sittah? Macam-macamnya satu, abun. Artinya bapak. Yang kedua, akhun. Saudara laki-laki. Baik saudara laki-laki yang lebih tua atau lebih muda.
baik abang atau adik, bahasa akhun ini adalah asma sittah. Kemudian hamun, ipar. Kemudian fu, mulut. Zu yang punya, hanu artinya anu. 6 kalimat ini tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi, tak bisa kita menambah, Pak, kenapa umun ibu tidak masuk? Tak bisa. Karena ini sudah paten dari bahasanya orang Arab. Jadi kalian harus hafal macam yang 6 ini. Abun, akhun, hamun, fu, zu, dan hanu. Keenamnya ini dalam bahasa Arab disebut dengan asma sittah. Tandanya, apa kalian kita tahu kalau itu tanda? Selain dengan menghafal kita macam-macamnya yang 6, juga bisa kita lihat melalui tandanya. Kalau dia rafa, ada wawunya. Dia ada wawunya. Kalau nasab, ada alifnya. Kalau jar, dia ada ya-nya. Ini tanda yang bisa diketahui. Tanda yang bisa kita kenal dari asma sittah. Lihat contohnya. Contoh asma sittah, Abu Zaidin, Aba Zaidin, Abi Zaidin. Artinya ayahnya Zaid. Abu itu ada wawunya. Kalau aba ada alifnya. Kalau jar abi ada ya-nya. Wawu yang menempel pada abu dan alif yang menempel pada aba, ya yang menempel pada abi. Ini diantara tandanya bahwa kalimat ini adalah asma sittah. Jadi abun aslinya. Kemudian dia mesti ada wawunya. Ada, atau kalau bukan wawu ya ada alifnya. Atau kalau bukan alif ya ya-nya. Maka ini bisa menjadi tanda pertanda bahwa kalimat itu adalah asma sittah. Saudaranya Zaid, akhu Zaid, akha Zaid, akhi Zaid. Lihat tulisan akhu Zaid ada wawunya. Akha Zaid ada alifnya. Jadi ini asma sittah berarti. Akhi Zaid ada ya-nya. Begitupun pada contoh hamu Zaidin, hama Zaidin, hami Zaidin. Kalian lihat wawunya, ada alifnya, ada ya-nya. Fu Zaidin, fa Zaidin, fi Zaidin. Ada wawunya, alif, ya. Kemudian yang punya ilmu, zu ilmin, za ilmin, zi ilmin. Ini asma sittah, zanya ya. Jadi yang asma sittah itu yang ini, yang abu, aku, hamu, fu, zaidinya bukan. Jadi asma sittahnya abu, aku, hamu, fu, zu. Kemudian yang terakhir hanuka, hanaka, hanika. Ada wawunya, ada alifnya, ada ya-nya. Ini semua adalah contoh dari asma sittah. Baik, demikian penjelasan saya tentang macam-macam tanda kalimat isim serta macam-macam dari isim yang mu'rab atau isim yang bisa berubah cara membaca huruf terakhirnya. Terakhir saya sampaikan syukron lihtimamikum harakumulahika. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan ketemu lagi nanti pada penjelasan saya pada materi keempat. Atamanna minallah ayyu'tiyakum sihhata wal afiyah. Saya berharap, saya berdoa kepada Allah semoga kalian semua mendapatkan kesehatan dan mendapatkan keafiatan. Liannakum tastahiquna kulla khair. Karena sesungguhnya kalian semuanya layak dan pantas untuk mendapatkan kebaikan itu. Demikian dari saya. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.